战士，目标锁定。 Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 141. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, tampak si pria kurus yang ternyata bernama Nolan San, yang tidak lain adalah pendiri utama di keluarga Nolan, yang saat itu menatap ke arah Pula sembari berkata, "Oh, bukankah kamu bocah yang bertanggung jawab dalam operasi perjalanan ke bumi?" ucap Nolan San, yang seketika membuat Pula tercengang, saat melihat sebuah medali berbentuk kapak perang berwarna merah. Di sini juga dijelaskan, bahwa untuk mendapatkan medali berbentuk kapak perang tersebut, seseorang harus memenangkan 1000 pertandingan dalam pertarungan sampai mati, barulah bisa mendapat gelar prajurit kapak perang, dan otomatis hal ini menunjukkan, betapa kuatnya Nuolan San. Di keluarga Nuolan San sendiri, Nuolan San pertama hampir seperti legenda. Sementara di dalam Kekaisaran Kaluo, keluarga Nuolan San adalah keluarga terkuat ketiga, karena keluarga terkuat pertama adalah keluarga kerajaan itu sendiri. Sementara keluarga kedua adalah keluarga Wei Di, yang kekuatan utamanya ada di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan membentang sampai ke Kekaisaran Ganwu, yang jika seluruh kekuatan dari keluarga Wei Di digabungkan, maka akan jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan Kaluo. Namun karena banyak dari anggota keluarga Wei Di yang terpencar dan menetap di kerajaan lain, hal ini menyebabkan keluarga Wei Di hanya dapat menduduki peringkat kedua terkuat di kerajaan Kaluo. Namun walaupun demikian, tidak ada satupun anggota keluarga kerajaan yang berani mengusik ketenangan mereka, begitupun keluarga Nolan San. Sementara untuk keluarga lain di kerajaan Kaluo, yang walaupun memiliki banyak prajurit tingkat alam semesta level 9, namun kekuatan keluarga Nolan San masih merupakan keluarga ketiga yang tidak terbantahkan. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah prajurit tingkat bintang yang bersedia bergabung untuk memperkuat keluarga tersebut. Di sini juga dijelaskan, meskipun dikatakan bahwa satu galaksi biasanya hanya bisa menghasilkan satu prajurit tingkat semesta, namun jika ada seorang guru untuk membimbing, maka efisiensinya akan meningkat. Seperti halnya bumi, yang sebenarnya dapat dipaksa oleh Master Planet Yunmo untuk mencapai level Tuan Sektor. Sama halnya di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang dapat mengendalikan lebih dari 8.000 galaksi, yang dengan kerajaan yang begitu kuat dan luas, dengan banyak keluarga kuno yang memiliki beberapa pejuang abadi, yang bertugas untuk mengajari para pejuang lain agar dapat mencapai tingkat alam semesta. Hal itu membuat kekaisaran tersebut memiliki banyak prajurit di tingkat alam semesta. Namun, walaupun di Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki banyak prajurit tingkat alam semesta, serta beberapa prajurit di tingkatan Tuan Domain yang terkenal kuat, namun mereka hanya memiliki satu prajurit yang bergelar prajurit kapak pertempuran di tingkatan Tuan Domain, seperti halnya Nolan San, yang saat ini bergelar prajurit kapak perang di tingkatan alam semesta. Sementara prajurit kapak perang di tingkatan Tuan Sektor, itu hanya merupakan sebuah mitos di kerajaan Ganwu. Oke, kita balik kepada Pula, yang saat itu sedang disapa oleh leluhur Nolan San. Tampak saat itu Pula terlihat gugup, namun dengan luapan semangat yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Hal ini dikarenakan, di dalam seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam, yang saat ini masih hidup dan telah dianugerahi gelar prajurit kapak perang hanya ada 12 prajurit saja, yang 6 dari prajurit ini telah berada di puncak tingkatan alam semesta level 9. Sementara 4 prajurit lainnya, telah menjadi Tuan Domain dan 2-nya lagi menjadi Tuan Sektor. Di sela pemikirannya, Pula pun bergumam. Akhirnya aku dapat melihat langsung sosok leluhur keluarga, gumam Pula yang sangat bersemangat. Di saat yang sama terdengar, leluhur Nolan San berkata,
Bukankah namamu adalah Pula? Dan aku pernah mendengar, bahwa kamu adalah pemuda keluarga Nuolan San yang kemungkinan besar akan mencapai tingkat semesta, ucap leluhur Nuolan San, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Kudengar kau juga menemukan sebuah kapal alam semesta otomatis, dan mayat bayi binatang bertanduk emas di bumi. Apakah benar demikian? Tanya leluhur keluarga Nolan, yang langsung dijawab oleh Pula dengan membenarkan pertanyaan tadi. Saat itu Pula juga berkata, bahwa kapal otomatis itu ditemukan di bawah air. Namun karena sistem pertahanan kapal yang terlalu kuat, hingga membuat mereka tidak memiliki cara untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Sementara untuk mayat dari bayi binatang bertanduk emas, memang mendarat di bumi, namun mereka belum bisa menemukan keberadaannya. Hal ini dikarenakan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk melakukan pencarian, ucap Pula. Mendengar ucapan Pula, sang leluhur keluarga Nolan pun bergumam. Walaupun sebuah kapal otomatis milik ras automaton sangatlah mahal, namun tidak bisa dibandingkan dengan tubuh bayi binatang bertanduk emas, yang merupakan harta sesungguhnya, dan aku harus mendapatkannya, gumam si Nolan San. Sebagai pejuang kapak perang, dia sangat jelas tahu bahwa sesuatu yang sangat berharga seperti tubuh binatang bertanduk emas, adalah sesuatu yang ingin dibeli oleh makhluk abadi, bahkan kerajaan Ganwu pasti ingin membelinya untuk dibedah dan diteliti. Kekuatan dan daya beli dari seorang pejuang abadi ataupun pihak kerajaan Ganwu, harga biasa yang dikeluarkan akan jauh berkali-kali lipat melebihi seluruh kekayaan milik keluarga Nuolan, gumam si Nolan San, sembari memikirkan kekayaan yang akan ia peroleh. Di sela itu terdengar, Pula berkata, tapi leluhur, yang kami khawatirkan adalah, jika di mana tubuh dari bayi binatang bertanduk emas itu telah hancur karena mengalami degradasi, ucap Pula, dan langsung dibantah oleh si Nolan San, dengan mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil, karena binatang bertanduk emas memiliki dunia internalnya sendiri. Yang bahkan jika ia mati setelah 1000 tahun, dan semua ototnya menurun, namun tulang dan sisiknya akan tetap ada. Terlebih lagi, tanggal yang dikirimkan oleh Pula menunjukkan bahwa hal itu baru berselang 3 tahun. Di saat yang sama, si Nolan San memandang ke arah Pula dengan tatapan dingin sembari berkata, Pula, aku memerintahkanmu membentuk kelompok kecil untuk kembali ke bumi dengan menggunakan kapal kecil yang tidak mencolok, untuk menemukan keberadaan tubuh dari binatang bertanduk emas, ucap si Nolan San dengan ekspresi serius. Sementara Pula, mendengar ucapan itu, ia pun terkejut sembari berkata, maaf leluhur, saat ini bumi telah memiliki seorang pemimpin. Jadi apa masalahnya jika mereka telah memiliki seorang pemimpin, ucap Nolan San dengan dingin. Aku hanya memerintahkanmu membentuk sekelompok kecil untuk mencari tubuh dari bayi binatang bertanduk emas. Dan jika kelompok kecil itu ditemukan atau ditangkap, maka kamu hanya perlu membiarkan kelompok itu dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Karena dengan demikian maka para petinggi bumi tidak akan memiliki bukti, bahwa kelompok kecil itu berasal dari keluarga Nuolan, ucap si Nolan San. Mendengar ucapan itu, Pula pun tertegun sembari berkata, leluhur, saat ini kita baru saja pergi meninggalkan bumi, dan tiba-tiba ada bajak laut luar angkasa yang kembali muncul. Bukankah itu akan mengundang kecurigaan orang-orang bumi pada keluarga kita? Mendengar ucapan Pula, Nolan San pun berkata, ingat, menurut hukum kekaisaran, yang mereka butuhkan adalah bukti. Bahkan jika mereka tahu dengan jelas bahwa kelompok kecil itu adalah prajurit keluarga Nolan, namun jika tanpa bukti apapun bahwa orang-orang itu berasal dari keluarga kita, maka pemimpin bumi itu tidak akan bisa melakukan apapun pada kita, ucap Nolan San. Dimengerti leluhur, sahut Pula sembari menganggukkan kepala. Sekarang pergilah, lanjut Nolan San memerintahkan. Setelah itu terdengar lagi Nolan San berkata, pastikan bahwa mereka bisa menemukan tubuh bayi binatang bertanduk emas itu, ucap Nolan San dengan tegas, dan diikuti oleh Pula, yang berkata bahwa, sebelumnya mereka telah menemukan harta karun aneh lainnya di bumi, ucap Pula, sembari memutar sebuah rekaman, yang menampilkan gambaran benda berbentuk bundar yang beracun, yang mereka temukan di Tiongkok, tepatnya di distrik Senlongjia. Melihat benda berbentuk bulat tersebut, mata Nolan San pun terbelalak kaget. Dia yang awalnya menonton rekaman itu dengan tenang, tiba-tiba wajahnya menunjukkan rasa kaget bercampur takut, sembari mengatakan pada Pula agar tidak mendekati benda tersebut. Sementara ketua Yuke dan Dewen, mereka pun sangat terkejut, saat melihat ekspresi ketakutan dari leluhur keluarga.
Karena sebelumnya, mereka belum pernah melihat leluhur mereka begitu ketakutan. Sementara pula, terlihat saat itu, ia ingin menanyakan tentang benda tersebut. Namun sebelum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar Noulan San berkata, "Pula, kenapa kamu masih di sini? Sekarang pergilah, dan ingat kata-kataku, jangan pernah mendekati benda itu, apalagi sampai menyentuhnya," ucap Noulan San memperingatkan. "Iya leluhur," ucap Pula yang tampak kaget, dan langsung meninggalkan ruang virtual. Sementara Ketua Yuke dan Dewen Nuolan San, tampak saat itu, kedua ketua itu memandangi ke arah leluhur mereka dengan rasa ingin tahu. Sementara Nuolan San, ia hanya berkata dengan lembut, "Kalian berdua jangan terlalu banyak bertanya, semoga saja pemilik dari benda itu sudah mati, karena jika masih hidup." Tiba-tiba ucapan Nuolan San terhenti dengan tubuh yang tampak gemetar. Bumi, sebenarnya tempat macam apa itu? Dengan adanya benda bulat itu, bahkan jika bumi memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak akan pernah pergi ke sana. Ada baiknya mengirim murid-muridku saja, karena saya tidak berani pergi ke sana secara pribadi. Karena jika makhluk itu masih hidup, maka saya tidak akan pernah bisa melarikan diri hidup-hidup, gumam Noulan San, dengan ekspresi ketakutan. Aduh guys, pada penasaran kan, sebenarnya benda apa itu, hingga membuat leluhur keluarga Noulan begitu ketakutan. Sementara di luar tata surya bumi, tampak saat itu, dua kapal perang besar terbang keluar dari bumi secara bersamaan. Di saat yang sama terlihat, sebuah kapal dengan diameter 100 meter terbang keluar dari dalam salah satu kapal perang, dan segera menyalakan sistem kamuflase, seperti yang dilakukan Buluo ketika pertama kali akan memasuki atmosfer bumi. Dengan kemampuan kapal alam semesta kelas C yang menyamarkan dirinya, manusia di bumi sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Di sela itu, terlihat pula beserta ahli waris keluarga yang saat itu berada di kapal induk, tampak sedang menghubungi Teiluo, yang saat itu berada di kapal kecil yang sedang kembali menuju bumi. Saat itu terdengar pula berkata, "Teiluo, ini adalah perintah langsung yang diberikan oleh leluhur, bahwa kamu harus menyelesaikan misi ini. Dan ingat, apapun yang terjadi, kamu harus pastikan, bahwa tidak ada satupun dari kalian yang membeberkan informasi atau bukti apapun, bahwa kalian semua berasal dari keluarga Nuolan San," ucap Pula, lalu memutuskan komunikasi tersebut. Tampak saat itu, di dalam kapal kecil yang sedang mengarah ke bumi, terlihat ada 20 pejuang tingkat penjelajah bintang level 9, dan 60 pejuang lainnya berada di tingkatan penjelajah bintang level 7 dan 8, yang merupakan kelompok elit kecil dari keluarga Nuolan San, yang saat itu diam-diam memasuki bumi, untuk kembali melanjutkan misi mereka, yaitu mencari tubuh bayi binatang bertanduk emas. Sementara di dalam ruang gelap, tampak saat itu, Luo Feng dan dua lainnya masih di kapal mereka yang juga menuju bumi. Tampak saat itu, ketiga pejuang terkuat bumi terlihat sangat bahagia, karena telah berhasil mengusir armada keluarga Noulan. Di sela kebahagiaan itu terdengar, Dewa Petir berkata, bahkan jika mereka tahu bahwa bumi memiliki harta karun dan kembali mengirim prajurit mereka, maka mereka harus melewati lubang cacing dan memasuki distrik ruang angkasa yang gelap, yang hal itu sendiri butuh 2 tahun 8 bulan lagi baru dapat mencapai bumi. Dan jika itu terjadi, maka kita semua sudah sangat siap untuk menghadapi mereka, ucap Dewa Petir dengan bangga, dan diikuti dengan Luo Feng, yang saat itu menganggukkan kepalanya sembari berkata. Setelah kumpulan orang ini pergi, bahkan jika keluarga Nuolan San kembali mengirim prajurit tingkat semesta untuk menyerang bumi, yang akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun 8 bulan untuk mencapai bumi. Dan saat itu, tubuh binatang bertanduk emasku pun telah mencapai tingkat semesta, ucap Luo Feng dengan sangat gembira, yang tanpa mereka sadari tentang armada kecil keluarga Noulan, yang saat itu telah kembali ke bumi. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.